yang utuh, Allah berkata, kamu harus menjadi orang yang berkenan kepada. Bagaimana ukurannya? Apakah aku mau tinggal dalam hatimu? Bagaimana aku mau tinggal dalam hatimu kalau hatimu tidak hancur dan remuk karena dosa? Dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, tengoklah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku, membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan tinggal di dalamnya, makan bersama dengan dia, dan dia dengan aku. Saudara, kalau seorang presiden mau panggil saudara makan semeja dengan dia, apa itu artinya? Itu artinya terkenan luar biasa, bukan? Sekarang raja segala raja yang tadi Reni bandingkan dengan seorang presiden Amerika Serikat. Ini sekarang raja segala raja datang, dia mengetuk pintu hati. Dia berkata, buka. Kalau kamu buka, aku akan masuk, tinggal bersama kamu, makan dengan kamu dengan aku. Berarti Tuhan Yesus berkenan. Berkenan kepada siapa? Berkenan kepada orang-orang yang ketika diketuk pintu hatinya. Bagaimana Tuhan mengetuk pintu hati kita? Dengan merengek-rengek? Bukan. Dengan menodong? Tidak. Tapi dengan firman-Nya. Dia mau melihat respons kita. Apa kita percaya kepada setiap firman yang dia katakan? Pada waktu dia berkata, aku datang untuk menebus dosamu. Apa kita berkata? Dosa. Apakah aku berdosa? Dosa apa Tuhan? Kalau Tuhan membeberkan dosa kita, apa kita mau mendengar teguran itu? Lalu datang dengan hancur hati dan buka pintu hati kita berkata, Tuhan, seperti Daud, hatiku kotor dan aku tidak bisa cuci sendiri. Basuhlah aku dengan darah. Masuklah Tuhan, tinggallah dalam hatiku. Sekarang ambillah tahta hatiku. Sekarang engkau bertahta di sana menjadi raja. Perintahkanlah hidupku, tinggallah bersama dengan aku. Orang seperti itu mendapatkan shalom. Dan kalau mendapatkan shalom, dia mendapatkan semua yang Allah sediakan sebagai berkat istimewa. Amin. Ada seorang pria, seorang yang kaya raya. Dia hanya punya satu anak. Lalu pria ini adalah seorang pecinta seni, istimewa seni lukis. Karena dia seorang yang kaya raya, dia memiliki koleksi lukisan-lukisan yang sangat mahal. Saudara boleh sebut siapa saja pelukis-pelukis yang ternama. Di sana ada Picasso, ada lukisan Van Gogh, ada Rembrandt, ada Raphael. Dia miliki semua. Dia punya galeri di rumahnya. Kalau ada tamu-tamu datang, dia selalu pamerkan lukisan-lukisan yang mahal-mahal itu. Asli punya, bukan kopi. Bersama dengan anaknya, kalau malam hari mereka berdua duduk berbincang sambil minum kopi hangat, menikmati lukisan di galeri papa ini. Suatu hari anaknya kena wajib militer dan harus berangkat perang ke Vietnam. Dia seorang anak laki-laki yang gagah sekali. Dia berperang dengan berani, bertempur dengan gagah perkasa. Dia menyelamatkan banyak teman-teman di sebuah pertempuran, tapi dia sendiri tewas diterjang peluru ketika dia menolong seorang rekan sepasukan. Kabar itu sampai kepada ayah ini. Ayah ini sedih luar biasa. Rasanya seperti hilang dunianya sudah. 1 bulan kemudian sebelum hari Natal tiba, ada orang yang datang ke rumah orang kaya ini, seorang anak muda, dan memperkenalkan diri bahwa dia adalah sahabat dari anak orang kaya ini. Tuhan tidak mengenal saya, tapi saya adalah anggota pasukan yang diselamatkan oleh anak Tuhan dalam pertempuran itu. Saya selamat, tapi anak Tuhan sahabat saya tewas di medan pertempuran itu. Wah, dia dipeluk oleh si kaya ini. Kemudian anak muda itu memberikan sesuatu kepada si ayah. Dia membawa satu paket cukup besar. Dia berkata, ini sama sekali tidak berharga dinilai dari uang. Tapi inilah rasa terima kasih saya
kepada anak Tuhan dan kepada Tuhan sendiri sebagai ayahnya. Itu membuka paket tersebut, ternyata itu adalah satu lukisan. Lukisan dari prajurit muda ini. Dia suka melukis, dia melukis sebisanya. Dan dia dengar dari anak Tuhan ini, teman, bahwa ayah itu suka sekali kepada lukisan. Jadi dia mengucapkan terima kasih dengan bentuk lukisan ini. Lukisan potret diri anak tersebut. Dia gambar dengan sebisanya. Orang tua itu sangat senang. Dia melihat mata anak itu begitu hidup di lukisan. Seperti dia berjumpa dengan anak itu sendiri. Dia berterima kasih kepada pria muda ini. Lalu dia tanya, berapa yang aku harus bayar itu sebagai gantinya? Dia kata, oh no, Tuhan jangan. Ini adalah bentuk terima kasihku. Inilah yang uang pun tidak ada harganya. Tetapi inilah saya mau berikan sebagai hadiah kepada Tuhan. Tidak berapa lama berselang, orang kaya ini pun meninggal dunia. Lalu pada suatu hari seluruh lukisan miliknya itu dilelang, saudara-saudara. Banyak orang berdatangan, orang-orang kaya yang juga pecinta seni. Mereka mau membeli koleksi si kaya ini. Ketika lelang itu dibuka, juru lelang mengetuk palu, lalu beritahukan bahwa lelang ini akan dimulai dengan menjual lukisan seorang anak laki-laki. Dia menunjukkan lukisan tersebut, ruangan sunyi senyap. Tadi orang begitu antusias sekali mengikuti lelang ini, tapi sekarang kelihatan seperti kurang senang, tidak berminat. Lalu akhirnya dari belakang ada yang ngomong, lewati aja lah itu. Kita nggak ada yang mau tawar. Langsung aja mulai dengan lukisan-lukisan memang yang klasik dan yang mahal itu. Tapi juru lelang itu tidak bisa terpengaruh. Dia minta perhatian. Kalau dia berkata, lelang ini dimulai dengan lukisan ini, $100. Ada yang menawar $100, ada yang menawar $200. Tidak ada. Kalau mereka kemudian yang lain marah, no, kita tidak mau itu. Marilah mulai dengan penjualan yang sesungguhnya. Tapi ada suatu suara dari belakang berkata, apakah boleh saya menawar $10? Suara itu adalah suara si tukang kebun orang kaya ini. Dia bukan orang kaya, cuma tukang kebun saja. Dia mau beli lukisan tersebut $10. Oke, $10 kita mulai. Ada yang tawar $20? Tidak ada yang mau tawar $20. Semua yang hadir itu marah. Berikan saja buat dia $10. Kita mau lanjutkan dengan lukisan yang lain. Oke. Kita setelah 3 kali tidak ada yang tawar, diberikan $10 kepada si tukang kebun. Wah, semua yang lain senang. Sekarang siap-siap mau lukisan yang berikut. Tapi juru lelang mengetuk palu, tanda lelang selesai. Hah? Loh, bagaimana? Ya, dia beritahukan. Lelang selesai. Tidak lagi dilanjutkan. Karena apa? Dia mengatakan, tuan almarhum meninggalkan satu wasiat. Disegel di sana. Ketika segel itu dibuka, juru lelang ini sudah diberitahukan, harus dirahasiakan, bahwa lelang tersebut hanya menjual satu lukisan, yaitu lukisan anak tunggal si ayah. Dan barang siapa yang membeli lukisan tersebut mendapatkan seluruh lukisan yang lain. Jadi seluruh lukisan yang mahal itu diwariskan kepada tukang kebun hanya dengan $10. Saudara-saudara, Allah menyediakan berkat luar biasa, shalom, berkat istimewa dari Allah yang membuat Anda dan saya memiliki ketentraman batin. Kita bisa bekerja dengan sejahtera. Kita membawa hasil pekerjaan kita ke dalam rumah. Dan dalam rumah tangga, rumah kita menjadi home sweet home, menjadi keluarga yang manis. Kita happy di sana. Kita melihat
istri dan anak kita dengan hati yang bahagia dan tentram. Hidup tidak sia-sia. Kita mengerti apa arti hidup kita. Kita melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan yang sejati. Semua itu hanya bisa terjadi kalau kita menerima anak tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Betul? Mengaku dosa kita, hati hancur. Dia mengorbankan dirinya menggantikan aku. Kita mau terima dalam hati kita. Banyak orang mengatakan, cuma itu? Ya, hanya itu. Tetapi hanya itu, harganya mahal sekali. Tetapi orang yang menerima Kristus mendapatkan semua berkat yang Allah mau hadiahkan secara istimewa lewat Natal putranya itu. Saudara-saudara, kiranya waktu kita menjalani hidup, marilah kita mencari terutama bukan hadiah-hadiah Allah, tetapi belajarlah untuk mendapatkan hadiratnya. Hadiratnya itu artinya kehadirannya. Dia mau hadir dalam hidupmu dan hidupku. Berarti dia berkenan kepadamu dan kepadaku. Bagaimana caranya? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Hancur hatilah di hadapan Dia. Menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Menerima Kristus. Hanya itu. Memang hanya itu. Tetapi maukah kita menerima hadiratnya dengan syarat seperti itu, saudara? Tuhan memberkati perayaan Natal saudara dan saya. Bukan cuma tahun 2010, tapi setiap kali. Selalu ingat, bukan hadiahnya yang penting, tapi hadirat. Kalau saudara mendapatkan hadiratnya, saudara mendapatkan hadiahnya juga. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan yang agung, bukan macam orang-orang rendahan yang hanya menginginkan hadiah, tidak peduli dengan sang pemberinya. Kami mengalami dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kadang-kadang ada orang menyebarkan undangan, banyak undangan disebarkan, tapi tidak peduli apakah yang diundang hadir atau tidak, asal hadiahnya dikirimkan kepadanya. Orang-orang rendahan macam itu, ya Tuhan, kiranya kami tidak menjadi orang semacam itu terhadap Tuhan. Kami jujur mengerti bahwa kami membutuhkan berkat-berkat Tuhan, macam hadiah-hadiah dari Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengajar bahwa kami harus lebih utama mencari hadirat Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, mengharapkan Tuhan mau hadir di dalam hati kami, tinggal di dalam diri kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberitahukan jalannya, bahwa Engkau yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus, tetapi mau tinggal bersemayam di dalam hati manusia dan memberikan shalom, yaitu kepada hati yang hancur dan lemah. Tuhan, berilah kami, didiklah kami menjadi orang yang rendah hati dan ditandai pada waktu Engkau memberikan firman, bahkan yang menegur kami, kami menerima teguran, bahkan kami menyesal karena kami menyakiti hati Tuhan. Kami menyesal bukan karena kami takut akan hukuman, tapi kami menyesal karena kami mendukacitakan Roh Kudus dan menyia-nyiakan korban penebusan Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami hati yang seperti itu, supaya damai Natal, shalom, kesejahteraan dan kebahagiaan yang utuh sempurna itu boleh menjadi milik kami.
supaya hidup kami berarti. Tuhan, terjemahkanlah firman ini lebih praktis dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya bukan setahun sekali saja kami mencari shalom, tapi setiap hari dalam umur hidup kami merindukan, bahkan memiliki shalom untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.